dan Judansyah akan membawakan materi ajar yang telah disampaikan pada mata kuliah minggu-minggu yang sebelumnya, dan saya akan membawakan materi ajar tentang perkembangan jaringan komputer dari waktu ke waktu hingga masa kini. Kalian juga sudah sering mendengar tentang jaringan komputer. Ya, saat ini jaringan komputer terbagi sudah bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Karena saat ini, secara sadar maupun tidak, kita semua dapat saling terhubung dengan jaringan komputer. Apabila Anda sudah bisa melakukan koneksi dan melakukan surfing internet, ya itu berarti Anda sudah terhubung dengan jaringan komputer. Ya, saat ini jaringan komputer sangat bermanfaat dan juga sangat dibutuhkan di masyarakat, dari pekerja kantoran hingga pelajar-pelajar yang saat ini yang melakukan sekolah melalui daring. Komputer awalnya rilis pada awal munculnya itu tahun 1947 dengan konsep pertama kali dicetuskan pada era 1947. Konsep jaringan komputer dibuat di Amerika di dalam sebuah laboratorium yang sedang mengembangkan komputer model Watt atau model 1. Pengembangan ini dicetuskan oleh grup riset yang berasal dari Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Pada awalnya, proyek ini ingin memanfaatkan penggunaan komputer secara bersamaan agar bisa mengerjakan banyak proses dalam satu waktu. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah batch processing. Dengan menggunakan konsep ini, maka lebih dari satu pekerjaan bisa dilakukan secara sekaligus. Selanjutnya, pada tahun 1950, kita berlanjut kira-kira 10 tahun, muncullah sebuah konsep yang mengembangkan konsep jaringan dari jaringan komputer sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan istilah TSS atau Time Sharing System. Pada proses ini kemungkinan terdapat satu server host komputer sebagai server agar bisa mengakomodir terminal dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan dari TSS ini yaitu menjadi cikal bakal perkembangan konsep jaringan komputer secara penuh, dapat mengerjakan banyak tugas, mulai dapat menggabungkan antara sistem komunikasi dan sistem komputer, dan juga mempermudah pekerjaan pada masa saat itu. Namun, terdapat pula beberapa kekurangan dari sistem ini. Yang pertama itu kecepatan yang masih lambat, kapasitas data yang sedikit dari host atau server, spesifikasi server atau host yang masih rendah. Berkat keberhasilan penggunaan TSS dan juga kelemahannya, maka banyak peneliti yang kemudian ingin mengembangkan konsep jaringan tersebut agar menjadi lebih baik dan sempurna. Maka dari itu perkembangan jaringan komputer akan terus berjalan. Pada tahun 1970-an, ya cukup lama dari TSS ditemukan, muncul istilah jaringan yang dikenal dengan istilah distribusi processing atau proses distribusi. Pada sistem jaringan ini dimungkinkan untuk lebih dari satu host yang saling
mendistribusikan data untuk kemudian disalurkan melalui terminal atau stasiun-stasiun dalam satu jaringan. Konsep ini melayani stasiun yang terhubung dengan host. Kelebihan dari sistem ini mengurangi biaya produksi dan mendistribusi data antara jaringan menjadi lebih cepat. Namun, salah satu kekurangan dari sistem ini adalah kemampuan dari komputer host dan juga server yang masih kurang, sehingga tidak bisa mendukung banyak data. Roy Tomlinson tahun 1970-an. Masih pada era 70-an, seseorang bernama Roy Tomlinson mengembangkan suatu sistem surat elektronik yang dikenal hingga saat ini sebagai istilah email. Pada saat itu, jaringan komputer sudah mulai berkembang pesat, dan sistem surat elektronik disajikan untuk jaringan ARPANET. Dan sistem surat elektronik yang disajikan untuk jaringan ARPANET mulai populer dan juga banyak digunakan. Dengan begitu, setiap orang bisa berkirim surat secara elektronik hanya dengan menggunakan jaringan komputer. Kelebihan dari konsep ini, yang pertama ini tentu memudahkan komunikasi antar individu yang mudah. Vinton Cerf dan Bob Hahn. Kita maju sedikit ke 3 tahun. Pada tahun 1973, perkembangan jaringan komputer menjadi sangat luas lagi. Ada dua ilmuwan yang bernama Vinton Cerf dan juga Bob Hahn mengusulkan suatu sistem jaringan komputer yang sangat luas dan juga terdistribusi secara dunia, yang dikenal dengan istilah network atau yang saat ini dikenal dengan internet. Xerox Development pada tahun 1976. Ya, kita maju sedikit ke 3 tahun ke depan. Pada tahun 1976, sebuah hardware yang diciptakan dan dikembangkan oleh Xerox, yaitu Ethernet card, diresmikan menjadi sebuah protokol standar dalam jaringan lokal atau LAN. Dengan adanya Ethernet, maka setiap komputer bisa terhubung dalam suatu jaringan dengan mudah, terutama jaringan peer-to-peer LAN, di mana dua komputer bisa saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel. Maju ke 4 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 1980-an, mungkin terjadi salah satu titik terang dari perkembangan jaringan komputer di dunia. Banyak perkembangan yang sangat maju, mulai dari mengaplikasi fitur di dalam internet hingga mengaplikasi teknologi wireless. Pada tahun 1982 atau disebut dengan TCP atau IP, dibuat sebuah protokol dalam bentuk internet yang dikenal dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang tentu saja saat ini sudah sangat akrab dengan kita, yaitu TCP IP. TCP atau IP ini merupakan kompensasi dari banyak jumlah komputer yang terhubung ke dalam jaringan luas komputer, sehingga dibutuhkan suatu standar protokol yang dapat diterima oleh semua komputer yang ingin terhubung ke dalam jaringan komputer. Dari situlah kemudian TCP atau IP dikembangkan. Pada tahun 1984 terciptalah DNS. Pada tahun ini penggunaan DNS atau Domain Name System mulai digunakan. Hal ini sangat membantu memilah alamat-alamat website yang tergabung dalam wilayah-wilayah tersebut. Hingga tahun 1987 diketahui banyak jumlah komputer yang saling terhubung dalam jaringan internet yang luas.
sudah mencapai jumlah 10.000 komputer lebih. Sebuah penggunaan yang cukup banyak, mengingat teknologi jaringan ini merupakan sebuah teknologi yang baru. Pada era 80-an juga, sebuah teknologi jaringan dipatenkan dan bisa digunakan secara umum. Teknologi tersebut adalah teknologi Wi-Fi atau wireless fidelity. Teknologi yang dikembangkan oleh IBM ini pada awalnya diperuntukkan untuk mempermudah koneksi LAN agar tidak menggunakan kabel. Pada awalnya teknologi wireless ini berjalan dengan baik, sehingga ditunda peluncuran selama beberapa tahun dan baru pada era 80-an, tepatnya akhir 80-an dan awal 90, teknologi Wi-Fi mulai dipatenkan dan juga diperkenalkan di kalangan masyarakat. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen IRC, tepatnya kira-kira pada 1988, seorang ilmuwan dan pengembang asal Finlandia yaitu Jarkko Oikarinen mengembangkan dan juga menciptakan sebuah internet real chat. Dengan adanya IRC ini, maka kemungkinan untuk semua komputer yang sudah masuk dalam jaringan internet dapat melakukan chatting dan mengobrol dengan cara mati. Karena hal ini membuat pengguna komputer yang sudah terhubung ke dalam jaringan melonjak hampir 100.000 komputer yang terhubung ke dalam jaringan. Pada tahun 1990-an bisa dibilang merupakan era keemasan dari teknologi jaringan komputer. Pada era ini muncul banyak dibuat browser untuk surfing di internet. Browser pertama adalah Netscape Navigator. Selain itu, pada era ini Yahoo juga hampir 3.000 alamat internet lainnya dan mulai berkembang hingga saat ini. Bahkan pada era 90-an muncul e-retail di mana Anda bisa berbelanja barang secara online. Dan saat ini kita kenal dengan istilah e-commerce. Pada awal tahun 90-an sendiri merupakan kelahiran dari WWW atau World Wide Web, yang merupakan sebuah program yang memungkinkan agar sebuah komputer dapat saling menjelajahi dan terhubung ke dalam komputer internasional. Secara umum, perkembangan jaringan komputer pada era ini memiliki banyak kelebihan, yaitu mendukung konsep jual beli online dengan e-retail, merupakan era di mana banyak website mulai berkembang, mempermudah komunikasi antar user. Bagi para ilmuwan dan ahli komputer, perkembangan jaringan pada era 90-an merupakan salah satu dasar perkembangan yang membuat perkembangan jaringan komputer lebih maju. Namun demikian, sepertinya teknologi jaringan pada era 90-an masih mengalami beberapa kendala, terutama jaringan internet yang luas, seperti harga komputer yang masih mahal, penggunaan jaringan masih sedikit provider yang mampu menyediakan kebutuhan untuk melakukan koneksi internet. Meskipun sudah